Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nur Fajri dan di sini saya akan berbicara tentang linguistik. Untuk bagian pertama adalah bahasa dan linguistik. Definisi bahasa terbagi menjadi dua pada khazanah literatur Arab. Definisi pertama adalah definisi yang berasal dari khazanah literatur klasik. Dan definisi kedua adalah definisi yang berasal dari khazanah literatur literatur modern yang merupakan panjangan tangan dari definisi yang ditemukan pada khazanah literatur barat. Dan klasifikasi bahasa itu tersendiri terbagi sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai sistem. Sebagai sistem karena bahasa adanya aturan pada bahasa. 2. Bahasa sebagai lambang. 3. Bahasa sebagai bunyi. 4. Bahasa sebagai makna. 5. Bahasa sebagai arbitrer atau arbitrer adalah suatu kesepakatan yang disepakati oleh beberapa tokoh atau masyarakat sekitar untuk mensetujui bahasa itu tersendiri untuk dinamakan kepada sesuatu atau benda. 6. Bahasa itu konvensional. 7. Bahasa itu produktif. 8. Bahasa itu universal. 9. Bahasa itu dinamis. 10. Bahasa itu bervariasi. 11. Bahasa itu komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa itu budaya. Dan untuk pengertian linguistik tersendiri, linguistik adalah ilmu bahasa yang berasal dari kata Latin lingua yang berasal bahasa, dalam bahasa Prancis menjadi langue dan language. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Prancis yang sekarang sudah sering kita dengar menjadi language. Linguistik juga dapat diartikan sebagai kajian tentang bahasa secara ilmiah, seperti menyusun kamus, menyusun kata, menggabungkan teknologi dan bahasa itu sendiri. Contohnya yang dapat kita jumpai menjadi kamus online, Google Translate dan sebagainya. Linguistik juga mencakup menganalisis wacana suatu berita. Bidang kajian linguistik juga dibedakan menjadi dua, linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik murni mencakup bidang apa saja, yaitu bidang fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dan sedangkan linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, linguistik komputasional, psikolinguistik, sosiolinguistik, linguistik kontransif, analisis kesalahan, neurolinguistik, linguistik statistikal, analisis wacana, stilistika, politik bahasa, perencanaan bahasa, pengujian bahasa, terapi wicara, laboratorium bahasa, dan filologi. Baik, dan sekarang sejarah perkembangan linguistik Arab. Perkembangan linguistik Arab terbagi menjadi dua, linguistik tradisional dan modern. Linguistik tradisional berasal dari penelitian bahasa sejak zaman Yunani pada sekitar abad 6 sebelum Masehi. Tata bahasa tradisional dimulai pada zaman Yunani. Para filsuf saat itu melakukan penelitian tentang apa yang dimaksud dengan bahasa dan apa hakikat bahasa. Sedangkan linguistik modern muncul pada sekitar abad ke-19. Objek penelitiannya pun telah berubah menjadi bahasa-bahasa yang dianggap mempunyai hubungan atau berasal dari satu induk bahasa. Aksara bahasa Arab. Aksara adalah keseluruhan sistem tulisan. Aksara biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu bunyi yang sebenarnya dari suatu bahasa.
Dan dalam sejarah, aksara yang telah peninggalan tertua aksara Arab berasal dari tahun 512 Masehi. Dan pada saat itu penyebarannya pun memakai berbagai bahasa, seperti bahasa Urdu, Melayu, dan Jawa. Aksara dibuat untuk merekam dan menuliskan bunyi-bunyi bahasa Arab yang telah diucapkan oleh seorang penutur. Dan sekarang fonetik bahasa Arab. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut memiliki makna yang berbeda atau tidak. Dan sekarang para ahli fonetik pun telah berhasil membuat alfabet fonetik internasional, dan dimaksudkan mempelajari alfabet fonetik internasional untuk saat ini adalah sangat penting, karena jika seseorang berbicara atau berpidato atau berbahasa dengan orang lain di negara orang selain di negaranya, agar tetap ada dan bisa memahami apa yang dibicarakan oleh sang pembicara atau oleh orang tersebut. Dan sekarang fonologi bahasa Arab. Fonologi adalah kajian tentang bunyi yang dilihat dari fungsinya dalam sistem komunikasi. Fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Dan bunyi yang berbeda makna disebut juga fonem. Dan sedangkan bunyi yang memiliki makna yang sama disebut fon. Baik, sekarang berlanjut ke morfologi bahasa Arab. Morfologi adalah bagian tata bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata dan segala hal proses pembentukannya. Morfologi juga sering disebut sebagai ilmu sorf, yang secara terminologi, morfologi adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Itu sendiri adalah tata bahasa ataupun kaidah atau aturan yang ada dalam bahasa itu sendiri. Morfologi juga berasal dari kata Latin morf, yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu, ataupun juga disebut sebagai kajian tentang struktural internal kata. Baik, dan yang terakhir, leksikon bahasa Arab. Leksikon adalah istilah teknis untuk komponen bahasa. Komponen yang termasuk dalam leksikon adalah semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa, perbendaharaan kata, kosakata. Leksikon juga terdaftar dan tersusun dengan penjelasan yang praktis dan singkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kurangnya penjelasan yang telah saya coba sampaikan, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan yang terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.